Dalam Kristus, hari ini kita bicara tentang menjadi penyembah-penyembah benar, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, kata menyembah dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani yang Yesus gunakan dalam kalimat dan kata-kata di dalam Injil Yohanes pasal 4. Dia menyebut proskuneo. Proskuneo itu artinya menyembah. Proskuneo juga berarti dalam maknanya, bahwa makna pertama untuk kata proskuneo itu berarti mencium. Haleluya, mencium. Mencium dari jarak dekat. Begitulah seharusnya kita melakukan saat menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menyembah dengan kedekatan dan keintiman bersama Tuhan. Jadi waktu Tuhan berkata, Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar. Sebab Bapa itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu kata menyembah ini berarti mencium. Ya, itu berarti tentang kedekatan antara manusia dengan Tuhan yang dia sembah. Kemudian yang kedua ada kata di sini juga tentang kata Allah menghendaki. Pada ayat 23 Allah menghendaki setiap orang saudara untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Allah menghendaki. Kata asli dari kata seteo. Seteo itu ternyata Bapak Ibu Saudara bukan hanya menghendaki, tetapi juga mengandung arti mencari. Jadi Allah mencari penyembah-penyembah. Yang kedua, selain mencari juga seteo juga berarti Allah meminta. Saudara, Allah tidak minta yang aneh-aneh, saudara. Dia cuma minta dari hidupmu dan hidupku itu menyembah. Dia meminta kita. Kalau kita minta Tuhan setiap hari, betul enggak saudara? Tiap hari kita minta sama Tuhan. Tiap hari kita selalu berdoa, berharap. Tapi sudahkah saudara memberikan apa yang Tuhan minta? Yang Tuhan minta bukan sesuatu yang berharga daripadamu. Mungkin Tuhan tidak minta emasmu. Tuhan tidak minta apa lagi saudara? Handphone yang kau sedang pakai. Tuhan tidak minta kendaraan yang sedang engkau pakai. Tuhan tidak minta rumahmu. Tapi Tuhan minta penyembahanmu. Itu yang ditulis dalam firman Tuhan. Sampai dia bilang, dia menghendaki, seteo, dia mencari, dia meminta. Bahkan terjemahan lain juga mengatakan, dia menuntut daripadamu. Saudara, Tuhan menuntut daripada kita. Coba lihat keadaan kita 1-2 tahun yang lalu. Kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak masalah. Apa alasannya untuk kita tidak menyembah Tuhan, saudara? Tidak ada, kita ditolong Tuhan. Covid, kita keluar dari Covid, orang lain banyak meninggal di masa Covid. Kita nggak punya alasan untuk tidak menyembah Dia. Ya. Kita tidak punya alasan. Allah cuma tuntut daripada hidupmu dan hidupku adalah menyembah Dia. Dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia menuntut kita untuk menyembah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kata selanjutnya. Dalam ayat ini juga dikatakan harus menyembah Dia. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya. Kata harus. Di sana dikatakan dalam bahasa aslinya itu di. Di itu artinya harus. Di itu artinya perlu. Di itu seharusnya. Di itu juga artinya patut dan pantas. Saya mau bilang, pantas enggak Tuhan disembah? Ayo saudara. Coba perhatikan apa yang saya katakan. Perlu enggak Tuhan disembah atas semua pertolongannya, atas semua mujizatnya, atas semua jawaban doanya, atas semua kesembuhan, anugerah dan pertolongan yang selama ini buat hidup kita? Patut enggak? Patut? Amin. Tuhan patut saudara.
Tuhan seharusnya disembah. Itu sebabnya Tuhan berkata harus, menyembah Tuhan itu harus, saudara. Itu sebuah keharusan. Karena siapa yang kasih nafas kita? Siapa yang berkati hidup kita? Siapa yang tolong kita? Tuhan. Karena itu setiap ciptaannya harus menyembah Dia. Ya. Daud sampai berkata dalam sebuah mazmur, dia katakan biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Kalau sampai saudara dan saya tidak menyembah Tuhan, Tuhan bilang batu-batu ini akan berteriak dan menyembah Dia. Saudara, jangan sampai Tuhan marah. Ya, kalau batu-batu berteriak menyembah Tuhan, gempa bumi saudara. Habis gempa bumi orang mencari Tuhan. Habis orang mencari Tuhan baru orang menyembah Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau sampai bangsa Israel tidak lagi menyembah Dia, Tuhan akan buat batu-batu di Yerusalem akan berteriak. Ya, lihat saja saudara, kalau gempa bumi itu ada di setiap tempat, berarti kita ya, di tempat-tempat di mana gempa bumi itu ada, kita adalah orang-orang yang tidak lagi menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan saudara. Tuhan tidak butuh yang lain-lain dari hidup kita. Dia perlu penyembahan. Waktu Dia ciptakan. Waktu Dia ciptakan malaikat. Untuk melayani Dia. Malaikat gak bisa panggil Tuhan itu Bapa. Gak bisa saudara. Dia memanggilnya Tuhan. Tapi waktu Dia ciptakan manusia dari debu tanah itu, Dia hembuskan nafas. Dia bilang sama ciptaannya yang debu tanah itu, kamu panggil saya Bapa. Sebut saya Bapa. Saudara kita ini, ya, kita ini saja yang dipercayakan Tuhan memanggil Bapa. Manusia ciptaannya, malaikat enggak. Dia ciptakan saudara dan saya jadi manusia untuk menyembah Dia, dan itu kewajiban, itu harus. Amin. Kenapa harus? Karena Daud juga pernah menulis, ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, Allah bertahta di atas puji-pujian. Waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang membangun tahta Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan berkata, datanglah kerajaan-Nya, jadilah kehendak-Nya di bumi seperti di sorga. Kapan? Waktu engkau menyembah Tuhan. Bukankah hari-hari ini kau merindukan mujizat dalam rumah tangga dan pekerjaan keluargamu? Kenapa kerajaan sorga belum datang-datang juga? Engkau belum membangun tahta Tuhan dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu. Bangun tahta Tuhan saudara dengan menyembah Dia. Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ya. Kata lain juga di sini saudara yang ditulis, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar, ada kata penyembah benar, ada kata menyembah di dalam kebenaran. Kata menyembah, ya, kata penyembah benar itu dalam bahasa aslinya ialah aletinos, benar, sejati. Jadi orang yang menyembah dalam kebenaran adalah orang yang hidup dalam kebenaran yang sejati. Kata aletheia, kebenaran, itu berbicara tentang firman Allah. Firman Allah itu jujur saudara. Ya, firman Allah itu jujur. Ketika Daud berzina dengan Batsheba, Allah tidak menutup-nutupi tulisan tentang Raja Daud. Mazmur tetap tertulis apa yang dibuatnya. Mazmur 51 Daud mengaku semua dosa dan pelanggarannya. Firman itu jujur saudara. Firman tidak pernah tutup-tutupi dosa orang dalam Alkitab. Firman membuka. Dosa Sodom dan Gomora pun dibuka oleh Alkitab. Ya, Allah tidak pernah menutup-nutupi. Itulah yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran adalah kejujuran.
Dan itulah firman. Firman itu kejujuran, saudara. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ketika kita memahami tentang ya kata-kata, ayat-ayat penting daripada firman Tuhan ini, saudara. Kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana agar kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita harus belajar ini, saudara. Bagaimana agar kita bisa menjadi penyembah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yuk kita baca sama-sama. Yang pertama, untuk bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus pada ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk bisa menyembah Dia, kita perlu mengenal siapa yang kita sembah. Yesus bilang, kalau kamu mau menyembah dan mengenal siapa yang kau sembah, kau percaya saya. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Saudara, kita harus punya iman kepada Yesus. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa kata menyembah itu apa? Proskuneo. Proskuneo itu artinya menyembah, tetapi terjemahan awalnya adalah, terjemahan pertama proskuneo adalah mencium. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak mungkin mencium orang yang tidak kita kenal. Betul nggak, saudara? Kan betul, saudara, kita tidak mungkin cium orang yang kita tidak kenal. Bisa, saudara, ketemu orang di jalan, saudara cium dia? Ya, saudara nggak kenal, tiba-tiba saudara cium orang. Nggak bisa. Orang yang mencium itu karena dia sahabatnya, karena dia adalah mamanya, karena dia adalah bapaknya, karena dia adalah saudaranya, orang terdekat dalam hidupnya, baru dia cium, saudara. Kalau saudara mau menyembah Tuhan, makanya banyak orang tidak bisa menyembah karena dia tidak kenal siapa yang dia sembah, saudara. Bagaimana dia bisa mencium Tuhan? Bagaimana bisa dia mendekat dalam hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, kalau dia tidak kenal siapa yang dia sembah? Ya, coba saudara jalan-jalan tiba-tiba ketemu orang, cium orang, nggak mungkin lah, saudara. Amin, nggak mungkin. Jadi orang yang menyembah adalah orang yang punya, ya, dia mengenal siapa yang dia sembah. Yesus bilang, kalau kamu mau menyembah, harus percaya dulu dengan aku. Kamu harus percaya Tuhan Yesus. Kamu harus kenal sama Tuhan Yesus. Kamu harus tahu siapa Tuhan Yesus. Amin. Menyembah itu, saudara, bukan supaya didengar orang. Kan ada tuh lagi penyembahan di gereja, pokoknya supaya dia nyanyi itu, kiri kanannya dengar dia. Bukan itu, saudara. Itu berarti kamu nggak mengenal Tuhan. Saudara nggak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita nggak peduli orang lain. Orang lain nggak menyembah, kita harus menyembah Tuhan. Amin. Orang lain nggak ke gereja, kita nggak peduli. Yang peduli adalah kita menyembah Tuhan. Saya datang ke gereja karena saya mau menyembah Tuhan. Amin. Biarin orang lain tidak sembahyang, alasannya apapun, gak peduli. Karena dia gak tahu bagaimana berterima kasih dengan Tuhan. Tapi orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Dia mengenal siapa yang menolong dia. Dia tahu siapa yang memberkati dia. Dan dia menyembah orang yang dia kenal, saudara. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan, saudara.
Karena kita tahu dia baik buat kita. Amin. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan bagaimana bisa menyembah Dia? Yaitu kita harus mengenal Dia. Makanya jangan heran saudara. Ada orang pas lagi menyembah dia menangis di hadirat Tuhan. Mungkin saudara lihat dia dan bingung. Kenapa dia nangis ya? Dia pasti punya masalah. Enggak. Bukan masalah dia ada lagi masalah saudara. Bukan soal dia sedang punya masalah. Tapi dia sedang bangga hari itu dia bisa mengucap syukur dengan menyembah. Dia dicama Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia tahu berterima kasih dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu menuntut daripada kita penyembahan. Dia gak pernah tuntut harta kita sebab Tuhan yang punya emas, perak, dan semua kekayaan di muka bumi ini. Dia hanya menuntut daripadamu dan daripadaku. Yaitu engkau menyembah Tuhan. Untuk apa kita ke gereja saudara? Untuk menyembah Tuhan. Amin. Di gereja ini kita datang, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia saudara. Kita gak peduli sekali lagi, kita gak peduli dengan orang yang gak mau sembahyang. Urusan Dia. Urusan kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Sebab Dia telah memberkati kita. Dia menolong kita. Dia akan menjadikan masa depan kita besar, dahsyat dan luar biasa. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Saya percaya pesan ini penting buat saudara dan saya. Ya, Tuhan itu mau kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Bahwa kita harus punya hubungan dengan Tuhan yang kita sembah. Ya, pertama kita kenal Dia. Yang kedua kita harus punya hubungan. Kita harus punya ikatan sama Tuhan. Ya, ada banyak orang gak bisa nyembah karena dia gak punya ikatan, dia gak punya hubungan sama Tuhan. Coba saudara kita lihat. Hubungan itu adalah sesuatu yang intens. Hubungan itu adalah sesuatu yang intens. Kalau cuma ketemu satu kali, 1 bulan, atau ketemu 2 kali sebulan, itu bukan hubungan namanya. Amin. Orang yang punya hubungan, orang yang punya ikatan, itu adalah orang yang punya komunikasi intens. Ya, selalu ada komunikasi. Kalau kita, kalau saudara, kalau saya, kalau kamu tidak menyembah Tuhan dan coba sekali-sekali menyembah, kamu bukan penyembah benar. Saudara dan saya bukan penyembah benar. Anda bukan penyembah benar. Anda cuman penyembah musiman. Kalau menyembahnya cuman hari Minggu, saudara, dia penyembah musiman. Tapi penyembah benar di mana dia berada, dia menyembah Tuhan. Penyembah benar di mana dia berada, dia selalu menyembah Tuhan. Saudara punya ikatan enggak? Ya, saya tanya kepada yang sudah berkeluarga, yang sudah beranjak dewasa, yang sudah punya hubungan, sedikit-sedikit pasti tanya, kamu di mana? Sudah makan belum? Jangan lama-lama pulangnya. Kenapa? Karena kita mau ketemu. Kenapa? Karena kita sedang punya hubungan, kita membangun hubungan. Hubungan itu bicara tentang ikatan. Ikatan itu bicara tentang hubungan intensitas. Kita ingin tahu apa yang terjadi dengan dia. Kalau kita punya anak pasti kita akan tanya, baru tadi gimana? Ya, anak yang A, B, C, ya. Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Sudah kerja PR belum? Kenapa kita seperti itu? Karena kita punya ikatan. Kita ingin tahu tentang dia. Orang yang menyembah, saudara, menyembah Bapa dalam kebenaran, penyembah yang benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah orang yang punya hubungan.
Dan orang yang punya hubungan selalu ingin tahu, selalu ingin menyembah, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit menyembah, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit baca Alkitab. Dikit-dikit tanya Tuhan, Tuhan hari ini apa yang terjadi? Itu yang disebut penyembah benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau kita cuman sekali-sekali, kita bukan penyembah benar saudara, kita penyembah musiman. Kayak musim durian, penjual rame. Kayak musim tahun baru, penjual petasan juga penuh. Haleluya. Habis tahun baru, bubar jalan. Tahun depan baru buka lapak lagi. Kita bukan penjual musiman seperti itu saudara, buka lapak tunggu musimnya. Kita bukan penyembah yang hanya menunggu saat kita sedang dalam masalah baru cari Tuhan. Sedang dalam sakit baru cari Tuhan. Penyembah benar, berkat tidak memisahkan dia dari persekutuan dengan Tuhan. Ada kalanya orang saudara karena makin sukses, makin diberkati hidupnya, makin sibuk dirinya, dia sudah kayaknya nggak sempat lagi menyembah. Tahukah saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa. Sebab Tuhan itu mencari, dia menuntut, dia meminta. Dan apa yang dia minta? Dia nggak minta harta kita sekali lagi. Dia cuma minta penyembahanmu. Kita dicipta untuk menyembah dia. Sekali lagi sama-sama bilang dengan saya dicipta. Saya diciptakan Tuhan, saya dihadirkan di dalam dunia ini untuk menyembah dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semua keadaan dalam ibadah adalah representasi daripada sorga, betul? Semua keadaan ibadah ini adalah representasi daripada sorga. Tetapi ada satu yang akan bertahan sampai di sorga nanti, penyembahan. Khotbah nggak ada lagi di sorga saudara. Sebab kenapa? Sang pengkhotbahnya adalah Yesus. Tetapi yang ada di sorga yang sampai bertahan seluruh tata cara ibadah adalah penyembahan. Dan saudaraku yang terkasih, kalau saudara dan saya nggak biasa menyembah, engkau bukan orang yang bisa masuk sorga. Karena yang bisa masuk di sana adalah orang-orang yang menyembah. Dan kalau engkau tidak biasa menyembah saudara, dipastikan engkau adalah orang yang paling bosan tinggal di sorga. Karena di sorga cuma menyembah. Coba bayangin, ada orang bosan hanya karena menyembah itu, kok lama sekali ini. Worship leader ini nyanyi lama sekali. Sebentar-sebentar dia menyembah. Lama sekali. Saudaraku yang terkasih, di sorga itu dari kekal sampai kekal, sekerjaannya cuma menyembah. Dan saudara bisa bayangkan, setengah jam saja menyembah kau sudah stres. Apalagi dari kekal sampai kekal kau bisa mati berdiri nanti di sorga saudara. Haleluya. Karena dari kekal sampai kekal, bayangkan setengah jam saja kau stres. Bahwa menyembah itu kayak bosan sekali. Kenapa ya? Aduh, cepatkah? Langsung saja saya mau dengar khotbahnya. Saudara, yang bertahan sampai kekekalan nanti, sampai ke sorga itu penyembahan. Dan saudara tahu kalau engkau cuma setengah jam bosan menyembah, dipastikan dari kekal sampai kekal, kau gak akan tahan di sorga. Dan sampai sorga, ketika penyembahan itu 24 jam, dari tahun ke tahun, dari ratusan tahun ke ratusan tahun, dari miliaran tahun ke miliaran tahun, kau sudah gak kuat, kau akan izin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa pindah ke sebelah kah? Karena saya sudah gak kuat dalam penyembahan. Itu adalah orang-orang yang gak biasa menyembah saudara. Amin. Saya rindu kita semua pastikan bahwa ketika ada di dunia, kita harus menjadi penyembah-penyembah benar. Yang menyembah itu adalah naluri kita. Yang menyembah itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Yang menyembah itu adalah gaya hidup kita, saudara. Gaya hidup kita. Dan penyembahan itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kata mencari, Allah mencari penyembah-penyembah benar. Bayangin saudara, berarti kata mencari itu berarti dia sedang menyeleksi. Perhatikan baik. Ya.
Kata seteo, mencari, itu berarti Allah sedang menyeleksi manusia di dunia ini yang nanti akan dibawanya menyembah di kerajaannya nanti. Yaitu orang yang benar-benar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi orang yang bosan kalau ibadah, saudara. Kalau saudara bosan, kalau manusia ada bosan lagi ibadah, saudara, dipastikan kau akan lebih bosan lagi di sorga. Amin. Haleluya. Ya, kalau ada orang yang bosan saat ibadah, saudara, dipastikan kau akan lebih bosan di sorga. Dan tempatmu pasti bukan di sorga, saudara, di neraka yang paling, pesta-pesta kan di neraka, saudara, ya kan? Teriak-teriak di neraka. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, hari ini kita harus kenal. Karena dengan mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara, dengan punya hubungan dengan Tuhan, kita akan menjadikan kehidupan kita penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, coba lihat ayat 24, saya bacakan kepada kita sekalian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, untuk kita bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, kita harus sesuaikan frekuensi kita sehingga kita menjadi harmoni dengan Tuhan. Ya, yuk pemain musik, main musik, standby dong. Ya, coba. Ya, saya ulangi sekali lagi, bagaimana kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Ialah kita harus menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan. Ya, coba singer semua ikut nyanyi. Ya. Coba kita lihat tentang sesuaikan frekuensi. Coba sama? Ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Coba lihat saudara, dengarkan. Kalau nyanyi sama nada enak kan didengar? Yang disembah. Ini harmoni nih. Ku nyanyi Hosana, bass main di kunci yang sama. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Ini namanya harmoni. Pemain keyboard dan bass main di kunci yang sama. Penyanyi terus nyanyi, ku nyanyi Hosana. Penyanyi menyanyi di kunci yang sama. Ini namanya menyamakan frekuensi, menjadikan harmoni. Rajaku yang duduk di tahta. Ini namanya menyamakan frekuensi, menciptakan, menghasilkan harmoni. Kaulah yang disembah. Oke, pemain keyboard tetap di kunci yang sama, pemain bass tarik naik ke atas. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Saudara bisa lihat, ini yang namanya ketidaksamaan frekuensi. Stop dulu. Ini yang namanya ketidaksamaan frekuensi.
Ketika pemain keyboard main di nada yang standar, pemain bass di melodi yang berbeda, singer dia nyanyi di melodi yang berbeda, saya nyanyi dengan nada yang berbeda, sehingga apa yang terjadi? Tidak ada harmoni. Saya nyanyi serius, tapi saudara dengarnya mau muntah dan stres saudara. Kenapa? Karena tidak harmoni, frekuensinya gak sama. Amin. Coba samakan semua. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oke, sampai di situ. Saudara, perhatikan baik. Ini, saya masuk lagi. Frekuensi yang menjadikan kita harmoni dengan Tuhan adalah kebenaran atau firman dan roh. Pernah dengar orang menyanyi salah nada? Ya kan? Kenapa? Karena salah menempatkan frekuensi pada tangga nada yang berbeda. Kenapa kita gak bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Frekuensinya gak sama, bos. Amin. Frekuensinya gak sama. Kita gak sama frekuensinya. Signalnya gak sama. Samakan sinyalnya. Samakan frekuensinya. Engkau akan terkoneksi dengan Tuhan. Saudara boleh connect dengan wifi siapa saja, tapi saudara nggak tahu pasportnya. Saudara nggak akan pernah connect. Tersambung. Tetapi untuk bisa menggunakan internetnya, saudara butuh kodenya. Dan kode itu bernama firman dan roh. Kau mau terkoneksi dengan sorga. Sorga membuka jawaban bagimu. Sorga menjawab hidupmu. Sorga mengurapi hidupmu. Sorga menjawab doa-doamu yang belum terjawab. Engkau butuh passwordnya. Dan passwordnya itu Alkitab, firman Allah dan roh, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mulai hari ini baca Alkitab, hidup di dalam roh Tuhan. Engkau akan mudah terkoneksi dengan Dia. Kalau engkau cuma coba-coba menyanyi saja, dan engkau cuma coba-coba ngikutin orang lain, ini gimana sih menyembah itu? Oh gitu ya? Kau gak akan pernah rasa apa itu hadirat Tuhan. Amin. Sampai engkau dapatkan pasportnya. Pasportnya adalah renungkan firman Allah, hidup di dalam roh, engkau akan menjadi penyembah benar. Amin. Amin. Haleluya. Kita perlu terkoneksi dengan sorga. Samakan frekuensi, samakan nada. Engkau akan menjadi harmoni dengan Tuhan. Engkau akan sama. Dan engkau akan melihat pintu sorga terbuka bagimu. Engkau akan melihat singgasana Tuhan terbuka bagimu. Engkau akan melihat, engkau akan merasa bagaimana engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Engkau akan merasa engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan hari itu Tuhan bilang sekarang waktunya. Tuhan tidak bilang besok. Tuhan bilang sekarang. Waktu engkau membuka diri. Waktu engkau mensamakan frekuensimu. Waktu itulah surga terbuka bagimu. Dan engkau akan diberkatinya. Amin. Amin. Hari ini kita gak peduli dengan orang yang gak ibadah. Kita gak peduli dengan orang yang gak menyembah. Tuhan peduli dengan hidupmu. Pilihanmu hari ini apa? Kalau engkau mau menyembah Dia, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan lihat kanan kiri. Jangan tanya, kawan, kau sembahyang ke tidak hari ini? Ah tidak, kalau begitu kita minggu depan sudah ya. Itu kamu tidak tahu terima kasih dengan Tuhan. Orang yang tahu terima kasih sama Tuhan, dia gak peduli orang lain. Kita dipilih saudara, dari satu keluarga. Yang mungkin cuma kita yang datang ke gereja. Engkau dipilih Tuhan untuk datang menyembah Dia di tempat ini.
Amin. Kalau mungkin cuma engkau hanya 2 orang dari keluargamu yang datang beribadah, engkau dipilih untuk menyembah Tuhan di tempat